Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ini kipasnya mati kenapa ya kira-kira? Coba lihat kipasnya. Taruh di bawah coba. Habis. Iya. Sorry mas. Oh, ini apa mereknya apa tuh? Merek. Lagi sorry nih berantakan tempatnya ya. Iya mas, kalau apa kita Okayama. Okayama. Apa nih? Apa namanya? Seret apa? Oh, dia keras ya, putarannya keras. Mati nggak tahu kenapa. Oke, kebetulan ini saya lagi mau masang bearing. Bearing apa nih mas? Oke deh, nanti coba saya bongkar ya. Oke siap. Tinggal sini aja ya. Iya. Lihat juga bagian belakangnya ternyata masih bagus. Jadi saya akan mengganti bagian depan saja. Ya sebetulnya kalau kipas pribadi sih lebih baik ganti dua-duanya, berhubung ini ibaratnya servisan dan juga masih bagus ya bagian bos belakangnya, jadi sayang. Jadi kita ganti yang depannya saja. Ini sangat kotor sekali, bisa Anda lihat. Jadi jika as atau bos sudah kotor ini, mending tidak usah digunakan. Lihat ya, suaranya aja dia sangat nyaring, seperti tidak padat besinya itu. Dari bahan yang cukup tipis. Oke, kita akan buka dulu bagian bosingnya. Terdengar suaranya cukup nyaring, berbeda dengan kipas-kipas yang bermerek Cosmos, Miyako ataupun Maxpion. Dia lebih tebal. Jadi untuk trik pemasangan kipas Cina ini, sebelumnya kita berikan dulu lumas ya di bagian asnya, supaya nanti si bearing tadi mudah masuknya, karena bearing yang kita gunakan saat ini dia cukup sulit masuknya, jadi sangat ngepres sekali. Oke, dia sudah bisa masuk ya. Makanya sering banyak yang komentar masih belum bisa menemukan titik tengahnya, padahal sudah bisa nih mas, sudah halus, tapi masih gagal. Saya yakin yang diganti adalah kipas Cina. Saya sendiri sering gagal ya jika kipas Cina. Nah, ini saya berikan triknya untuk mengganti kipas Cina. Jadi usahakan jika ingin mengganti dua-duanya, salah satu dulu ya, misalnya bagian depan atau bagian belakang dulu, jangan langsung dibuka. Jadi akan kita masukkan terlebih dahulu bagian asnya. Trik ini semua kipas bisa Anda ganti dengan bearing ya. Oke, untuk langkah awal kita masukkan langsung saja bearingnya. Jadi kita tidak bisa menentukan titik tengah pada mangkokannya. Kita langsung tempelkan si bearing tadi di mangkok ini. Kita berikan lem. Ingat ya, kipas Cina itu jika dikencangkan dia akan berubah dudukannya. Maka itu kita harus tekan kencang ini, seolah-olah sudah terpasang baut. Jadi kita tekan kencang seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita agak tarik sedikit dan kita putar-putar supaya si lem tadi sebelum mengering dia bisa mendapatkan titik tengahnya, mendapatkan putaran yang halusnya. Nah, seperti ini kurang lebih. Dia sudah halus. Kita tunggu ya biar lemnya tadi merekat. Dia sudah mulai halus. Kita sabar saja, karena jika lemnya kurang merekat, pada saat kita buka nanti akan terlepas lagi ya, soalnya bearing tadi sangat seret
Kita lihat, mudah-mudahan sudah merekat sempurna. Nah, untuk penarikannya seperti ini ya, jangan langsung ditarik, bisa lepas lagi dia nanti. Kita langsung tarik dengan si asnya. Oke, dan tak kalah penting ya, kita harus bisa mencari celah supaya tangan kita bisa menahan si bearing. Mengingat bearing ini cukup susah dilepasnya, takutnya nanti jika kita langsung tarik dia akan lepas lagi. Oke, ini sudah presisi dan saya berani jamin ini sudah center ya, tinggal kita buat dudukannya saja. Ini peralon, kemarin saya sudah menyiapkan peralon. Ini ukuran 3/4. Sebelumnya kita amplas dulu supaya lebih halus dan lebih mudah nanti untuk si bearing masuk. Ya, saya mengusahakan agar lebih mudah ya, jadi menggunakan barang-barang pun yang ya paling tidak sulit lah untuk dicarinya. Ya, tinggal kita masukkan si paralonnya dan kita berikan lem agar si paralonnya merekat. Nanti kita berikan lem Dexton juga untuk si paralon agar lebih kuat ya. Jadi untuk bearingnya nanti Anda bisa lepas, bisa tinggal didorong saja dari belakang sini ya, tinggal didorong nanti bisa Anda lepaskan. Ini dia lem Dextonnya. Oke, bagi Anda yang baru bergabung, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Dan juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe channel ini. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Oke, like jika Anda suka dengan video ini, komen jika ada yang ingin dipertanyakan atau jika ada kesalahan dalam video saya, dan jangan lupa di-share. Oke, nanti akan kita tunggu hingga kering. Oke, ini dia sudah kering ya, sudah tidak lengket lagi. Jadi nanti Anda bisa melepas si bearing ya, dorong saja dari belakang. Karena lem tadi cukup mudah untuk membukanya. Untuk bagian belakangnya sama seutuh ya, tidak saya ganti karena dia masih bersih bos ya, dan sayang masih bagus. Jadi untuk Anda jika ingin mengganti bagian belakangnya, Anda harus memasang bagian depan dulu. Jika sudah presisi baru Anda mengganti bagian belakang dengan cara yang sama. Mengingat kipas Cina ini cukup sulit ya, karena bahan dasar atau bahan dari mangkokannya tadi dia lebih tipis. Jadi saat kita kencangkan dia bisa berubah. Oke, putarannya sudah enteng ya, putarannya sudah ringan. Tinggal kita siapkan nanti ini ya, kita coba bersama ya.
terlihat untuk putarannya, apakah dia mau berputar. Oke, yang mungkin ini agak tidak terlihat tidak lancar. Soalnya posisi dinamonya dia tidak rata ya, dia agak dengak istilahnya, harusnya dia kita taruhkan di tempat yang rata biar terlihat lebih halus putarannya. Kita coba apakah dia mau berputar ya. Oke ya, dia sudah mau berputar. Nanti kita coba menggunakan baling-baling. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, putarannya lancar, anginnya pun kencang. Ini padahal baru speed 1. Oke, jika dipasang baling-baling terlihat sangat kencang putarannya, dan juga suaranya tidak bising atau tidak berisik. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagaimana cara memasang bearing pada kipas angin Cina. Semoga Anda semua bisa praktek ya. Semoga bisa Anda praktekkan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.